Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتح إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته ونخص خصوصا شيخ نووي البنتني وسيد الإمام ابن حجر العسقلاني وإلى مشايخنا وأساتذتنا معلمينا وأولادنا شيء الله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Bahwa pada pagi hari ini Allah tetap pertemukan kita dalam kebaikan. Allah berikan nikmat sehat wal afiat, diberikan kemampuan untuk beribadah, diberikan kemauan untuk beribadah, dan mudah-mudahan Allah terus memberikan nikmat ini dilanggengkan sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam terus bermohon kepada Allah untuk disampaikan, dicurahkan kepada hadratur Rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta keluarga, sahabat, ikut sekalian. Amin Allahumma amin. Ikhwan muliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita akan mendapatkan santapan-santapan ruhani yang mudah-mudahan dengan santapan ini maka ruhaniyah kita, hati kita, jiwa kita diberikan kesehatan oleh Allah, dijadikan jiwa atau hati yang sehat, diberikan kebaikan sehingga apapun yang disampaikan maka Allah tetap memberikan kebaikan dengan cara Allah jadikan kita orang-orang yang mau mendengarkan kebaikan dan mengamalkannya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. An ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah. Al-hukama jamak daripada hakim. Al-hukama adalah orang-orang yang mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hikmah sesuatu yang tak kasat mata, ma wara'al hukmi fahuwa hikmah. Sesuatu yang tersembunyi di balik satu hukum yang tertulis itu namanya hikmah. Annahu qal, bahwa sebagian ulama itu menyatakan man lam yakhshallaha lam yanju min zillatil lisan. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah, tidak ada khasyah dalam dirinya, lam yanju min zallatil lisan, niscaya dia tidak akan selamat daripada tergelincirnya lisan. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qal, beliau bersabda, tuba, berbahagialah, bergembiralah, beruntunglah, liman malaka lisanahu, bagi orang yang mampu menguasai lisannya, wa wasi'ahu baituhu, sementara kemudian rumahnya luas atau diluaskan Allah, wa baka ala khati'atihi, dan dia mampu atau dimampukan Allah untuk menangis terhadap kesalahan-kesalahannya. Rawahu At-Tabrani, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Untuk baiknya maka kita akan bahas maqalah ini satu persatu. Ikhwan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan, memasukkan, memberikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat-syarat bagi kita untuk menjadi orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah adalah manakala kita terus mewakafkan diri kita, kita mengkhususkan diri kita untuk beribadah, kemudian bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dalam kaidah yang umum di dunia ini tidak ada yang gratis. Tidak ada yang gratis. Masuk surga dikira gratis, ada harganya. Apa harganya? Yang pertama iman kepada Allah. Karena dengan iman, dengan kalimat la ilaha illallah, maka halallah surga bagi kita. Sekalipun ternyata orang tersebut, hamba tersebut, kemudian dia melakukan dosa dan kesalahan yang pada akhirnya kemudian orang tersebut tetap akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Karena dengan kalimat la ilaha illallah yang tersimpan di dalam hati atau bahkan diijawantahkan dalam bentuk perbuatan yang nyata, dijaga sampai mati, itu bukti bahwa orang tersebut telah memberikan tiket kepada Allah bahwa dia berhak dan pantas untuk mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ridha dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaidah ini kita berlakukan bahwa dalam kondisi apapun tidak ada sesuatu yang free, tidak ada. Semuanya ada harganya, ada tiketnya. Maka ikhwan muliakan Allah pun ketika seseorang ingin mendapatkan hikmah dari Allah, sementara hikmah ini merupakan bentuk kebaikan yang luar biasa dari Allah. Bayangkan bahwa ada seseorang hamba yang dia tersebut bukan nabi, bukan pula rasul, tetapi ternyata namanya diabadikan oleh Allah. Siapa dia? Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim adalah hamba Allah yang diberikan gelar Al-Hakim. Mengapa? Karena memang dia diberikan hikmah, kebijaksanaan oleh Allah. Orang yang bijak, maka itu namanya hakim. Jamak dari hakim itu hukama. Maka lahir dari tangan dingin pendidikan beliau, tarbiyah beliau, muncul para nabi-nabi. Jadi beliau itu orang biasa, tapi muncul dari pendidikan beliau itu nabi-nabi yang luar biasa. Sekalipun tidak dimasyhurkan nabi dan rasul tersebut. Maka ikhwan dimuliakan Allah. Jadi berarti bahwa ternyata orang yang mendapatkan hikmah, maka mereka melebihi orang yang mendapatkan harta benda duniawi semata-mata. Dan kita berupaya dengan segala keikhlasan kita, ketika kita diberikan hikmah, kebijaksanaan oleh Allah, maka itu merupakan kebaikan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hikmah ini sesuatu yang mahal? Karena dengan hikmah ikhwan, maka dia akan selamat dan kemudian dia akan menyebabkan orang lain selamat manakala menjalankan apa yang dia sampaikan. Maka ini menjadi penting, kita butuh orang-orang yang punya hikmah, hakim atau hukama. Supaya dengan itu kemudian kita mendapatkan pencerahan lebih. Kita butuh orang-orang tua yang kita kenal dengan kebijaksanaannya. Kita butuh para ulama yang karena biasanya mereka mendapatkan ilmu kemudian mereka mengamalkannya. Kita butuh orang salihin yang kita tidak tahu dari mulut siapa hikmah itu akan keluar. Sebagaimana dikatakan al-hikmatu dhallatul mu'min falyakhudha min ayyi wi'ain kharajat. Maka dari sebagian ahli hikmah, ikhwan, apa juga manfaat ketika kita sering mencari hikmah, kalam-kalam perkataan yang bijak? Karena perkataan yang bijak ini selama dia dikeluarkan oleh manusia, maka jika orang tersebut tak percaya, pada tahap tak percaya, maka belum sampai menyebabkan orang tersebut kemudian murtad dari Islam. Beda dengan kalau orang disampaikan hadis, ini hadis sahih jelas, kemudian ini Qurannya jelas, dia tak percaya, murtad dia. Karena dia tak percaya dengan Allah, tak percaya dengan utusannya. Maka disinilah kemudian para hukama, orang-orang tua kita, para ahli-ahli dakwah, orang-orang berkecimpung di dunia dakwah, terkadang mereka tak gampang mengeluarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Atas nama Quran dan Sunnah mereka ini jarang Pak mengeluarkan. Karena mengapa? Ini bentuk kasih sayang kepada orang yang disampaikan. Kadang ada orang nih Pak, disampaikan hadis, itu baik, tak percaya, nah bahaya di situ. Jadi ternyata
bahkan pada tingkat kebijaksanaan orang-orang yang sudah ikhlas dalam berdakwah, mereka enggan mengeluarkan dalil Al-Quran, dalil dari hadis, dari sunnah, supaya ketika ada orang fi syakkin, orang tersebut ragu, keraguan itu tidak menyebabkan orang tersebut keluar daripada Islam. Makanya bapak-bapak, orang-orang zaman dahulu tuh ketika menyampaikan sesuatu, menyampaikan perihal tausiah, menyampaikan nasihat, terkadang mereka tak cantumkan mana Qur'annya, mana sunnahnya. Bukan karena bodoh, bukan karena tak tahu, bukan karena tak alim, tapi justru menunjukkan kehebatan, kedalaman ilmu, dan menunjukkan kasih sayang kepada umat. Karena ditakutkan bapak-bapak, sekarang ini kalau sudah banyak orang menuntut ilmu bukan karena Allah, akan adu-aduan dalil. Yang ini beradu dalil, ini beradu dalil, sama-sama menghantamkan dalil, kemudian yang satu tak percaya, teman juga tak terpercaya, mereka masuk dalam kubang kemaksiatan, tak menerima dalil dari Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Nah, jadi ikhwan yang dimuliakan Allah, berarti ternyata kebijaksanaan itu sangat kita butuhkan. Karena kalau ada orang, kalau ini ngomong apa, tidak kata masalah dalam akidah. Tapi kalau harus disampaikan ini ayatnya, ini penjelasan nabinya, ini penjelasan ulama terhadap ayat dan hadis ini, masih nggak percaya, ini orang wajib syahadat. Dan masya Allah, jadi ternyata ini perkara besar. Jadi jangan gampang-gampang cari dalil segala macam. Kalau kita sudah tahu hukumnya dijelaskan dalam kitab, sudah percaya saja sudah. Tidak usah memaksakan diri kita dengan sesuatu yang kita sendiri belum paham, atau kita paham tapi masih sedikit. Ditakutkan waktu kita habis, kemudian gawe kita banyak, bini kelaparan, hanya kita mencari dalil. Ada orang-orang khusus yang mereka mewakafkan dirinya itu dari awal A sampai Z, alif sampai ya, mereka belajar agama. Ada Syekhuna Ustaz Kusyairi, Masya Allah, Sahibul Arba'ah, yang luar biasa. Mereka dari awal di pesantren, dari ibtidaiyah Pak, dari ibtidaiyah sampai sana SMP, sampai SMA, berangkat ke Yaman, balik lagi ngajar Quran di pendidikan Islam, kemudian ta'ammuk fiddin. Yang seperti ini masih ada yang tak percaya, bingung. Bingungnya di mana? Karena rasa agam da agam bahasa gitu. Karena faktor like dislike, sehingga orang tersebut apapun yang disampaikan menjadi tidak sampai. Ikhwan yang dimuliakan Allah, tidak seperti itu beragama. Beragama itu tidak harus pakai mana dalilnya. Sekarang kan banyak ahli-ahli penanya mana dalilnya. Dinjok dalil tak terima, bahaya. Maka ternyata terkadang dikatakan oleh Imam Syafi'i, ya, saya berdebat dengan 10 orang pintar saya menang. Berhadapan dengan satu orang yang tak tahu menahu, ditambah plus keras kepala, ditambah bakso kami di dusun kejal rotan. Tahu Pak kamu kejal rotan? Dibengkokkan tak patah. Lembut, dia itu lembut, tapi kejal. Majal, bakso mano itu, masya Allah itu. Dapat mentu lagi bakso itu, majal. Ya, dia seperti ini susah. Ya, maka beragama kita butuh kebijaksanaan orang-orang yang dengan itu, manakala ada pihak-pihak yang tak percaya, masih belum masuk dalam ranah akidah, maka kita butuh nasihat-nasihat seperti itu. An ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah, mereka menyatakan, man lam yakhshallaha lam yanju min zallatil lisan. Barang siapa yang tak takut kepada Allah, niscaya tidak akan selamat lisannya dari tergelincir atau dari tergelincirnya lisan. Ayo ikhwan, percaya tidak percaya kita dan kalam ini nggak masalah. Karena kenapa yang ngomong ini bukan Nabi, bukan Rasul, apalagi bukan Allah SWT. Walaupun yang mereka dapatkan itu intisarinya di Al-Quran dan Sunnah. Nah ini maksud saya, bahwa ternyata bentuk rahmat Allah adalah Allah mengutuskan para ulama, Allah mengutus orang-orang bijaksana, Allah menitipkan kebijaksanaan, ilmu-ilmu yang tak dibagi kepada rata kepada semua manusia. Itu salah satunya bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka perkataan sebagian ahli hikmah, mereka menyatakan, mengapa ahli hikmah? Sebagian, karena tidak semua hikmah itu Allah berikan kepada semua orang. Hikmah itu yang dititipkan, yang ini dititipkan separuh, ini dititipkan 1 kilo, ini diberikan seperempat, kira-kira mah itu. Jadi disitulah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala.
Berarti makna hikmah yang kedua, disitulah kita diberikan keluasan seluas-luasnya untuk mencari ilmu dari sumber manapun. Khudh ma safa wa da' ma kadar. Itu dalam satu mahfuzat yang setiap santri wajib menghafal setelah manjadda wajada. Yang kedua, undur ma qala wa la tandur man qala. Yang ketiga ini quote yang harus dihafal setiap santri itu apa? Khudh ma safa wa da' ma kadar. Ambil yang jernih, tinggalkan yang butak, maksud gitu. Yang tak jernih, yang keruh itu tinggalkan. Yang jernih-jernih bisa bersumber dari air manapun. Dari sini, ambil semuanya. Selama itu jernih, selama itu baik. Maka ini merupakan hikmah kasih sayang Allah. Barang siapa yang tak takut atau tak punya rasa khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak selamat dirinya itu min zallatil lisan, dari tergelincirnya lisan. Kita akan bacakan dulu hadis. Ruya telah diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tuba, beruntunglah. Jadi bahasa Arab tuba itu bagus. Yang tak bagus itu di bahasa Indonesia ngabisi ikan. Ya, tuba, beruntunglah, bergembiralah, liman malaka lisanahu, bagi orang yang mampu menguasai lisannya. Wa wasi'ahu baituhu, sementara rumahnya itu terasa luas. Wa baka ala khati'atihi, sementara dia menangisi kesalahan-kesalahannya. Ikhwan yang dimuliakan Allah, salah satu bentuk kemampuan kedikjayaan tertinggi manusia itu adalah bahwa puncak ilmu yang tinggi dari manusia bukan ketika dia punya kekuatan secara psikis, bukan juga kekuatan secara fisik, tetapi ketika dia mampu menguasai dirinya, mampu menguasai emosinya, termasuk lisannya. Kapanpun itu, bahasa kita lagi berore, ketika bercanda, atau ketika memberikan pelajaran, atau ketika sedang emosi, di situ ada lihat kedewasaan manusia. Dilihat tingkat rasa takutnya kepada Allah, terlihat manakala dia sedang marah, manakala dia sedang bercanda, apakah dia sudah benar-benar betul-betul takut atau tidak kepada Allah. Karena sedikit kalau orang kadang, bapak-bapak, kadang kalau sudah disenangi manusia, ceritanya sering didengar oleh orang, terkadang mungkin dia pengen menceritakan sesuatu yang tidak ada pada tempatnya. Kalau bercanda yang tak terjadi. Nah, maka orang-orang yang takut kepada Allah SWT, dia tahu bahwasanya apapun yang diucapkan itu ternyata akan dimintai tanggung jawab. Maka orang yang betul-betul takut kepada Allah, bahkan kepada satu huruf yang keluar dari lisannya, dia akan dia jaga. Karena semuanya itu akan diaudit. Allah menyatakan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu kiai kira-kira ayatnya Ustaz Syairi. Ane takut salah baca, ada beliau ini Masya Allah ya. Nah, ikhwan, jangan sembarangan menganggap bahwa tidak ada sesuatu yang abath, sesuatu yang terlewatkan dari mata Allah. Ilmu kita ditanya oleh Allah, fatwa kita kalau ulama ditanyakan oleh Allah, sharing kita di berita itu akan dimintai tanggung jawab sama Allah SWT. Pendengaran, penglihatan semuanya akan ditanya oleh Allah SWT. Hatta seorang guru ngajar kepada murid, seorang mubalik menyampaikan di dakwah, seorang profesor atau doktor ngajar di kelas, mungkin ada seorang istri memasukkan bumbu masak kepada, itu semua akan dimintai tanggung jawab oleh Allah. Maka ikhwan dimuliakan Allah, berarti orang-orang yang betul-betul rasa takutnya kepada Allah, takut terhadap apa? Takut terhadap yaumul hisab, bahwa Allah itu terus kita ikrarkan maliki yaumiddin, bahwa Allah tuh yang memiliki hari pembalasan. Pembalasan terhadap apapun dalam kehidupan kita itu akan dimintai tanggung jawab dan akan dibalas oleh Allah SWT. Makanya di dunia ini Pak, tidak ada sesuatu yang bebas nilai. Tidak ada sesuatu yang bebas nilai. Semuanya bernilai, ya imma baik, ya imma buruk. Ya imma kalau dia baik maka balasannya ridha, kalaupun buruk ditakutkan Allah murka melalui keburukan tersebut, besar atau kecil. Karena kita tak tahu Pak, bentuk ridha Allah tuh simpan ridha maupun murkanya itu di random, diacak. Boleh jadi pada salat berjamaah, boleh jadi pada tilawatul Quran, boleh jadi pada infak kita,
Atau boleh jadi pada ketika kita keluar dari masjid, keluar pakai kaki kiri. Atau ketika kita melihat ternyata ada sampah, ada membasuh kita tuh cucupan tuh. Pipet, Pak. Ya, kita zaman now semua ini ternyata di masjid ini. Jadi pipet ketika ada orang minum, lihat oh ini ada sampah, ada plastik, dimasukkan. Boleh jadi ridha Allah tersimpan di sana. Jangan dinyana kita malah wah saya ini ahli subuh keluar jam 3 sudah ke masjid. Insya Allah seperti itu Allah akan berikan kebaikan. Tapi siapa sangka bahwa ternyata di sebalik kebaikan ketika di bak mau wudu ternyata di situ mungkin ada semut yang berenang-renang, teberak maksud gitu, diselamatkan itu semut. Tidak sepiro Pak, siapa nyangka ternyata di situ Allah sedang ridha. Maka dikatakan jangan kita meremehkan perbuatan sebaik apapun selama dia yang baik. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sedikit pun sabda Rasulullah engkau meremehkan perbuatan baik. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin aw taliqin, sekalipun ternyata perbuatan baik itu berupa ketika engkau berjumpa dengan temanmu, bertemu dengan temanmu itu dengan wajah yang sumringah, tersengeh. Bukan mengelingal lagi. Sengeh itu maksudnya itu senyum, tidak cemberut, tidak selalu cak buntu dengan sakit gigi ini. Nah, kira-kira seperti itu. Itu ternyata kebaikan. Ternyata kebaikan. Yang Masya Allah ternyata kebaikan sebesar apapun atau sekecil apapun Allah akan hargai. Mengapa? Karena orang yang melakukan kebaikan itu dia menghargai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan hargai mereka. Maka orang yang menghargai Allah sebagai Tuhan yang akan membalas segala perbuatannya, maka dia akan menjaga lisannya, berhati-hati terhadap lisan. Sering dikatakan oleh orang-orang tua kita, lisan ini kan bentuknya kecil, tetapi disimpan di tempat yang aman, ditutup pakai gigi, disempurnakan pakai bibir. Itu supaya apa? Supaya lisan ini tak gampang menari-nari keluar dengan memberikan ucapan apapun yang bahkan satu ucapan keluar bisa membangkitkan semangat seorang atau bahkan bisa mendemotivasi seseorang. Itu dampaknya dari lisan. Makanya pantas Rasul menyatakan bahwa orang yang beruntung dalam konteks Islam itu salah satunya man malaka lisanahu, orang yang mampu menguasai lisannya. Budak ini dasar lah nak ngomong yang tak bagus, astagfirullahaladzim, kaget ditanya sama Allah, tak jadi, batal, urung bahasa gitu. Maka ini orang yang beruntung. Mengapa? Boleh jadi secara dia pelampiasan emosi, maka emosinya keluar dengan umpatan, dengan kata-kata yang tak bagus. Mungkin dia akan merasa lega, tapi ingat ternyata kelegaan emosinya itu masih berbuntut panjang kelak di akhirat. Maka orang-orang terdahulu tetap mereka akan sekalipun emosi, bagaimanapun marahnya, tetap mereka menjaga lisannya dari kata-kata yang tak baik. Dan itu merupakan bukti bahwa orang tersebut merupakan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyatakan beruntung orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan rumahnya luas. Rumah luas ini artinya dalam bahasa pinjamannya adalah dia punya hati yang nerimo. Kalau ungkapan orang Jawa, nerimo ing pandum. Jadi qanaah, menerima apapun yang Allah berikan, berapapun yang Allah berikan, itu dia berpuas hati, dia berterima kasih, dia senang, sumringah. Itu Masya Allah. Bagaimana qanaahnya Nabi Ayub, dari kaya tiba-tiba jeblok betul-betul langsung. Tidak cukup dari situ, ternyata anaknya diwafatkan oleh Allah, harta bendanya dihabiskan. Cukup belum, ditambah bonus lagi penyakit yang bahkan dalam riwayat ya itu kemudian sampai muncul ulat dari penyakitnya. Tapi beliau masih menyatakan berqanaah, ya Allah begini-begini, terus berdoa kepada Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa hati yang luas. Artinya sebesar-besar rumah kalau hatinya tak luas percuma juga. Tapi rumahnya sempit, hatinya luas, itu Masya Allah. Karena banyak sekarang jangankan untuk bisa tidur yang nyenyak, minum obat ini obat itu, bahkan sekarang ada kasur, Pak. Kasur selembut tahu sutra, Pak. Ada ternyata kasur mah itu. Pada kami dulu tinggal ngegar kapuk cari bantal dari kapuk, kemudian lamat kapuk, selesai. Banyak sudah itu bukan kutu kepending, banyak bekas pulau-pulau itu, peta itu.
Saking kan nyenyaknya tidur. Masya Allah. Tikar purun pacak ngorok, Masya Allah. Ternyata hati yang luas itu amat sangat mahal harganya. Nah kemudian berikutnya, wa baka ala khati'atih, dan orang yang beruntung itu adalah orang yang dia bisa menangisi kesalahan-kesalahannya. Sementara zaman sekarang bahkan banyak orang dengan bangga memamerkan aurat, menontonkan aurat, atau dia membiarkan istrinya mengumbar aurat dan dia bahkan merasa bangga. Alaka belagak binimu itu, rambutnya panjang, kemudian alis, siapa pula lakinya? Gilik Mael. Itu misalnya kan Barab Said misalnya, kira-kira mah itu. Dia bahkan merasa bangga dengan istrinya tak menutup aurat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, ikhwan. Apakah terjadi sekarang? Ya terjadi, Pak. Betapa banyak bahkan sekarang, maaf, laki-laki yang menyerupai perempuan pakai anting-anting. Kemudian Allah mengatakan la'anallahu al-washimata wal mustawshimah. Allah melaknat yang mentato dan minta ditatokan. Sekarang banyak orang ini kan, kalau Ustaz dari Sulaiman kan dibubuhkan kreasinya itu dengan apa? Di kanvas. Ini banyak kekurangan kanvas ini orang. Bikin badannya jadi kanvas. Macam-macam, tato, jagal, pasar. Tangan kanan kiri jagal pasar. Oh ngeri kata orang. Pas buka baju nak mandi, jagalah kebersihan pasar. Oh itu ternyata tato kebersihan. An-nazafatu minal iman berarti. Nah ikhwan dimuliakan Allah, apa bagusnya seperti ini? Tapi betapa banyak orang yang bahkan bangga, bahkan followernya banyak dengan kemaksiatan. Tapi orang yang berbahagia, orang yang beruntung dalam Islam adalah orang yang bahkan dia merasa malu dan menangisi kesalahan-kesalahannya. Betapa banyak zaman-zaman dahulu, ikhwan dimuliakan Allah, betapa banyak ada orang yang kemudian dia bahkan matanya itu cekung, hanya menangis terhadap apapun yang dia lakukan. Sayyidina Umar bin Khattab bahkan ketika dalam riwayat ketika dimandikan, betapa banyak bekas cambukan di belakangnya. Karena mengapa? Merasa malu terhadap apapun yang telah dilakukan zaman dahulu. Maka Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau selesai sholat, assalamualaikum, kadang senyum. Ketika salam kiri kadang dia menangis. Mengapa? Ketika ditanya, alhamdulillah beruntung jadi orang Islam, tapi ketika ya Allah salam kiri, teringat lagi dosa-dosaku selama jahiliyah. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang merasa malu dengan dosanya. Bukan diumbar, bahkan bukan mencari follower sebanyak-banyaknya dengan kesalahan dan dosa, na'udzubillah. Tak usah disebutkan itu apapun sekarang. Tapi intinya, di akhir zaman, orang bukannya menangisi dosa, malah bahkan dia dengan sangat bangga mempertontonkan kesalahan dan maksiatnya, na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dan keluarga kita keturunan dari semua itu, amin Allahumma amin. Jadi bentuk takut kepada Allah salah satunya dengan cara kita menjaga lisan kita. Bapak-bapak, jangan kira bahwa ucapan itu akan diijabah. Oh, Ustaz, ngapa? Minta doa dari itu, doanya Masya Allah manjur. Kita sangat dianjurkan dalam Islam. Sering-seringlah minta doa dari yang lain. Kita lihat kesalehannya, secara zahir kita lihat orang alim bahasa kita, saleh, abid, ahli ibadah, minta doa kepada mereka. Tapi jangan pula kita lupa bahwa ternyata potensi ijabah juga muncul dari lisan kita. Dan kita takut ketika kita mengucapkan sesuatu yang tak betul, ternyata pintu langit sedang terbuka dan terjadilah apa yang diucapkan. Budak ini, maaf ya, lolo ini. Ngomong ke anaknya, dibuka pintu langit, dicatat malaikat, diijabah Allah. Nak berapa kali belajar tak pacak-pacak ngapo karena bapaknya salah ngomong. Zallatul lisan, tergelincirnya lisan. Hati-hati ikhwan. Berarti memang kita ini wajib ngomong yang baik-baik saja supaya apa? Kita tidak tahu kapan saatnya Allah sedang mengijabah ucapan kita. Bukan ketika kita sedang angkat tangan, bukan ketika kita sedang hadap kiblat, bukan setelah kita baca Quran, sedang dalam kondisi biasa saja. Apa kabar bro? Alhamdulillah khair, baik insyaallah. Ayahku ini lagi susah. Tidak apa-apa, beruntung lagi kau menang segala macam. Itu doa dan Allah ijabah, masyaallah jadi. Tapi betapa banyak ada orangnya, aduh sialan ini. Nah kata sialan kata malaikat, amin kata Allah. Kata malaikat, diijabah Allah, sial terus harinya. Ikhwan dimuliakan Allah, berarti orang yang takut kepada Allah dia sangat
mewanti-wanti, berpikir dulu apa yang akan bakal diucapkannya. Kemudian selanjutnya, wa man lam yakhsha qudumahu 'ala Allah, dan barang siapa yang tidak takut qudumahu 'ala Allah, ai man lam yakhsha lika Allah bil maut, barang siapa yang tak takut perjumpaan kepada Allah melalui pintu kematian, lam yanju qalbuhu minal harami wasyubhah, maka niscaya orang tersebut tidak akan selamat dirinya dari haram dan syubhat. Fal muharramatu qismani, maka bermula perkara yang diharamkan itu qismani, terbagi dua. Ahaduhuma, yang pertama, syai'un muharramun lidzatihi, pertama sesuatu yang haram lidzatihi, karena zatnya atau bendanya. Kal maitati wad dami, seperti apa? Seperti bangkai, wad dami, kemudian darah, wa nahwi dzalika, dan seumpama yang lain. Fahada la yahillu illa lisaddi baqa'i ruhih, kecuali yang ini dengan cara menghilangkan ruhnya. Ikhwan dimuliakan Allah, seperti apa yang terjadi sekarang, viral sekarang ini Pak? Apa istilah di Jawa itu? Darah yang dadih, ya, dadih, ya Allah, darah beku itu dijual loh, ada Pak, dimasakkan itu darah, ya Allah, naudzubillah, itu darah dicetak kemudian direbus, puding darah, nah itu dadih. Dan bahkan ada yang, ya kalau kita tak bicara yang di luar Islam, karena kita bicara dalam lingkup Islam saja, ini orang Islam Pak. Kenapa di beberapa tempat murah nih anu Ustaz, makan daging sana, di situ 10, di sini 3.000. Ngapo? Tiren Pak. Ayam mati kemarin. Terjadi. Nah, ini saya dapat cerita dari dokter hewan, Dr. Budi, teman kami di Timika. Ustaz, alhamdulillah saya memberikan penyuluhan kepada teman-teman kita orang Papua sekarang. Dulu mereka itu, karena ini Dr. Budi ini dia membawahi LPMAK namanya, lembaga untuk orang-orang Papua, Kamoro, Amungme di sana. Itu setiap hari itu pasokan ayamnya ribuan ya. Nah kan mesti dari ayam yang ribuan itu mesti banyak yang mati. Ini anak-anak buahnya cari, Bapak adakah ayam mati kah? Oh, dijelaskan bahwa kalau makan ayam mati maka darahnya itu akan jadi racun masuk ke tubuh segala macam. Maka yang paling bagus itu adalah ayam itu dikeluarkan darahnya, dan darah nggak boleh dimakan karena akan mengentalkan yang di dalam. Oh begitu kah? Yo, setelah itu nggak mau lagi makan ayam mati. Masya Allah, sudah berdakwah lewat kesehatan. Nah jadi ikhwan dimuliakan Allah, ternyata haram itu kan menurut fikih ada haram karena zatnya, bendanya. Maka Islam itu adalah agama yang menjamin keselamatan manusia dunia dan akhirat, lahiriah maupun ruhaniyah. Maka orang-orang yang takut terhadap perjumpaannya kepada Allah, maka dia akan menjaga dirinya dari sesuatu yang diharamkan. Apakah haram itu dengan bendanya seperti darah maupun bangkai, ya, kecuali bangkai apa? Ikan dan belalang, ya. Ada yang galak makan belalang juga? Ada. Tidak galak Ustaz. Ngapo jijik? Nah berarti haram. Ngapo haram? Karena jijiknya. Karena orang kalau dalam Islam itu diharamkan sesuatu yang jijik, wa mastukriwa alaih. Tetapi kalau dia makan Pak belalang melemak, berarti halal. Selain itu bangkai yang lain tidak boleh. Kemudian wasani halalun fi nafsihi kal ma'it tahir wal aruzzi. Yang kedua, sesuatu yang dia itu halal pada bendanya seperti air yang suci, wal aruzzi maupun beras ataupun nasi, lakinnahu mamlukun lil ghair, akan tetapi dia milik orang lain, fayahrumu alaika hatta yasira milkuka, maka itu akan menjadi sesuatu yang haram hatta yasira milkaka, sampai dia menjadi milikmu secara penuh, biwajhin jaizin fi syar'i, dengan cara yang diperbolehkan dalam syarak. Pak Haji Najib punya engonan ayam jago, cuman kancoy kok kita bahasa di dusun itu terkenal. Uji budak bujang iko dia caronyo, diambil ayam itu malam-malam disembelih. Pak Haji kita selamatan. Woi payo jo selamatan. Oh dipindang segala macam. Alah ke lemaknya pindang, oh lemak Pak Haji ayam jago. Dari mana kau dapat? Itu kandang sebelah dong tempat kamu itu. Oh iko maling namanya kau.
Nah itu halalkah tidak ayamnya? Halal. Bahkan yang maling ini pakai bismillah Allahu akbar pula nyembelihnya. Disembelih, dipindang pula. Masya Allah. Tapi karena hasil mencuri jadi haram. Itu karena cara sifat mendapatkannya. Maka orang Islam diharamkan mengkonsumsi dari dua cara ini. Sering saya sampaikan, orang Islam tak akan mau makan darah, tak akan mau makan babi, anjing segala macam. Tapi masuk bab kedua ini banyak kita terjerumus di situ. Berapa Pak harganya? Ini jalan. Ayo, jelas itu. Jadi ya semi-semi lah. Semi-semi katanya. Semi-semi halal maksudnya itu. Kalau sudah semi-semi halal kan ada semi-semi haram di balik itu kan. Jadi hati-hati ikhwan. Jadi mamano pacak diatur. Bahasa pacak diatur itu kan itu sudah bahasa-bahasa yang tidak jelas itu. Ghairu wadih itu. Maka orang yang takut terhadap perjumpaan kepada Allah, dia sangat menjaga dirinya dari asupan-asupan yang tak jelas. Itu pertama yang haram. Kemudian wasyubuhatu thalathu darajatin. Yang syubhat itu ada 3 tingkatan. Ma tayaqqana tahrimuhu wa syakka fi hallihi fi hada hukmul haram. Sesuatu yang diyakini pengharamannya dan dia ragu apakah dia halal atau tidak, maka itu menjadi haram. Wa ma tayaqqana halluhu wa syakka fi tahrimihi wa hadhihi syubha tarakaha minal maut. Ternyata kemudian yang kedua, yang diyakini halalnya tetapi dia tetap ragu akan keharamannya, maka tetap wajib atau tetap diutamakan untuk ditinggalkan. Wa ma yahtamilu ayyakuna halalan wa haraman fayambaghi tarkuhu. Yang ketiga adalah berimbang antara halal maupun haram, maka tetap ditinggalkan. Intinya syubhat itu tetap tinggalkan. Syubhat itu tidak jelas ini milik siapa. Contoh seperti ini Pak. Kan kadang kita ini diundang Pak. Di dalam Islam, di dalam fikih itu kan sesuatu itu akan dihitung berdasarkan ucapan lisannya ya. Antara minta dengan ngutang, niatnya minta tapi bahasanya ngutang, maka dihitung apa? Ngutang. Makanya penting akad itu di situ. Nah, ikhwan seperti ini ya. Kondangan. Dipimpin kondangan kita Romo. Jemaah Baitur Rahman, silakan kita akan ngundang makan-makan. Di rumah siapa? Di rumah Pak Haji Najib. Nah, ke Pak Haji Najib lagi. Artinya kapan ngundang itu? Ustadz Kusyairi ternyata belum dipersilahkan. Allah kecil mak cuko. Laju ngambil makan. Ngirup 3. Kata Pak Haji, ayo diaturi. Hukum yang 3 itu syubhat. Jangan nulu-nulu. Iko belum dianukan tiba-tiba kerontang, kering kerontang. Lah disambar oleh jemaah. Ya boleh jadi ngundang tuh payu macu kita macu yasin dulu. Kita ramah tamah dulu. Tiba-tiba lah ngirup kopi, lah ngirup cuko segala macam. Diperjelas dulu hukumnya. Boleh. Termasuk dalam bab itulah mengapa para ulama menjaga hati-hati kalau kita diundang 2 orang, diundang 2 orang yang 2 yang datang. Ini aja mumpung, siapa? Datang. Serumah layang. Kapan lagi tak makan siang gitu. Jadi kita tidak masak di rumah, aman, lumayan, 15.000 selamat. Datang serumah layang, nganjuk 100.000, lebonan dia makan 300.000. Ya ikhwan mengatakan Allah perjelas dulu. Makanya dalam satu bab dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika kita diundang 2 orang, minta izin, ternyata ada 3 orang Pak Haji. Ada teman 1 yang mau datang, boleh makan? Laju Ustaz, berarti sudah jelas nih, sudah ada syubhat lagi. Kalau tidak, berarti tidak pacak yang si orang datang. Ini Islam, supaya ada kejelasan status di depan hukum syariatnya itu seperti apa. Supaya apa nanti kelak statusnya ketika yang dimakan pun juga hukumnya juga jelas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan sesuatu yang membuatmu ragu kepada sesuatu yang membuatmu yakin. Fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadhibu kadhiba ribatun. Atau raibatun. Karena sesungguhnya jujur itu mendatangkan ketenangan, sementara berbohong itu mendatangkan keraguan. Ikhwan, misalnya banyak ya, seperti yang tadi kira-kira ini. Dalam ini hadis berlaku secara umum, Pak. Hadis ini
Misalnya seperti ini. Di dalam konteks sholat, maka dikatakan ulama ketika seseorang ragu di dalam sholat, apakah dia sudah 3 atau ke-4, maka dalam kitab fikih dinyatakan bunya alal aqalli, maka hitung yang paling sedikit. Kenapa? Karena dengan hitungan sedikit itu akan menimbulkan keyakinan. Rasulullah menyatakan, tinggalkan sesuatu yang membuatmu ragu, kerjakan yang membuat hatimu tenang. Kira-kira 3 atau 4 ya, acaknya 4 ya, sudah, assalamualaikum. Selesai salam, 3 baru. Itu kan namanya ragu. Tapi kalau sudah dia bunya alal aqalli, dia menghitung dengan hitungan sedikit, sekalipun ternyata dia sudah 4 rakaat, tetap tidak akan salah. Nah itu dalam konteks syariat. Dalam konteks apa lagi? Dalam konteks misalnya muamalat seperti tadi. Tadi sudah diizinkan belum ya? Pak Haji minta izin Pak Haji, kita adalah boleh makan belum? Oh laju Ustaz, apa ya makan? Ya, cuman Pak Haji kalau boleh makan buka dulu termosnya, udah pacak muka nasi. Jadi Ustaz itu tidak lemah. Kalau dihitung makanan pertama tuh nak muka bungkus, muka tutup segala macam, katik sendok. Jadi lama lagi tuh. Jadi makan tuh lemak yang kedua. Dulu kan orang dulu baru kita yang makan. Ya, jadi biar tak saro lagi. Ya. Fa inna sidqatu ma'ninatun wal kadhiba rib atau raibatun. Karena sesungguhnya kejujuran, kebaikan itu mendatangkan ketenangan. Bapak-bapak, sekarang kita dalam kondisi yang tenang. Mengapa? Karena kita melakukan kebaikan. Zaman orang kalau sudah mau melakukan keburukan, Pak, pasti toleh kanan, toleh kiri. Orang bohong, orang korupsi itu toleh kanan, toleh kiri. Cari tempat aman, ada CCTV. Itu menunjukkan bahwa yang dilakukan memang sudah salah. Itu pada aspek dari bahasa yang kecil. Lihat apa? Mata kedap-kedip, mata kemana-mana, lidahnya bergetar, tangan bergetar. Itu menunjukkan dia sudah salah. Orang beriman melakukan kebaikan, yang melakukan kejujuran, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Karena tidak ada sesuatu yang harus ditutup-tutupi. Termasuklah dalam hal ini, Pak. Betapa banyak zaman dahulu ada ajaran Islam sempalan-sempalan yang bahkan dulu tuh kajian-kajiannya itu bahkan harus sembunyi-sembunyi malam hari segala macam karena takut ketahuan bahwa ternyata ada sesuatu yang disimpan di situ. Bahkan ada gerakan-gerakan yang underground itu bahkan ketika pengajiannya ini yang mau ikut tuh ditutup dulu matanya. Ketika tutup mata dibawa keliling-keliling baru dibuka mata. Itu kan sudah nggak jelas. Itu teman-teman saya yang di Jogja cerita bahwa dulu saya ikut kelompok ini, pernah ikut ini. Ternyata ada yang seperti itu, Pak. Tetapi lihat kalau orang belajar Islam seperti ini, mau diliput dari manapun, ya kita anteng-anteng aja, karena yang dilakukan adalah kebaikan. Jadi ternyata memang sebanyak mungkin kebaikan dilakukan seorang, semakin tenang dirinya insya Allah. Maka itulah keberkahan dari kebaikan. Kemudian selanjutnya, waman lam yakun aisan, dan barang siapa yang tidak aisan, qati'ur raja, tak terputus harapannya, anil khalqi lam yanjum minat tam'i, barang siapa yang tak pernah bisa lepas dari pengharapan kepada makhluk, maka dia tidak akan pernah bisa lepas dari sifat tamak. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ista'idzu billahi min tam'in yahdi ila tab'in, berlindunglah kalian kepada Allah dari sifat tamak yang itu akan menjadi karakter seseorang, jadi tabiat. Ikhwan dimuliakan Allah, selama kita menyandarkan urusan kita, pengharapan kita kepada makhluk atau selain Allah, disitulah kita tidak akan pernah bisa terlepaskan dari sifat tamak. Ngapo kau sugi, ya kano gawian. Karena ketika itu kita mulai cari halal haram hantam, cari ini, cari itu sifat tamak. Tapi kalau kita sudah yakin bahwa rezeki dari Allah, begawi sebagai bagian dari ikhtiar, tapi kalaupun ternyata belum dapat, kita yakin pintu rezeki tetap telah diberikan oleh Allah SWT. Karena seperti yang kita bahas pada minggu-minggu yang lalu, bahwa aku sudah tahu, dikatakan ulama tersebut, cari-cari rezeki di bumi, ternyata aku baru sadar bahwa rezeki sudah dibagikan semenjak dari Lauhul Mahfuz, dari langit. Tinggal kita menjemput rezekinya saja. Bahkan ternyata tinggal kita mencari keberkahan dari rezeki tersebut. Jadi artinya apa? Artinya selama kita punya harapan banyak kepada makhluk, menyatakan bahwa kalau tak katik mobil,
aku ini tak senang hidup. Kalau aku tak naruh rumah besar, tak akan bahagia. Selama pikiran kita seperti itu, selama itulah kita akan muncul sifat tamak rakus dalam diri kita. Terus-terusan tidak akan pernah bisa keluar. Tapi kalau kita sudah berpegang teguhnya kepada Allah, sudah mengaturnya semua, Allah sudah tetapkan semua, maka kita tetap akan berusaha bekerja bagian dari ikhtiar, bukan bagian daripada untuk mengenyahkan keinginan-keinginan kita. Karena kita yakin bahwa semuanya sudah dijaminkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dimuliakan Allah. Perkara-perkara inilah yang disampaikan ulama, yang mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah kebajikannya, dan mudah-mudahan yang baik-baik kita terus amalkan sehingga kita mendapatkan pahala kebaikannya. Pun jangan lupa untuk kita sampaikan, pun kita juga akan mendapatkan pahala kebaikannya insyaallah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan sama-sama dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruma. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna min khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita tutup sempurnakan dan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.